Hai tim, jadi video kali ini kita akan coba bahas terkait 5 storytelling yang menarik untuk interview ya teman-teman ya. Jadi selain teman-teman itu profiling diri yang disiapin, kita juga harus bisa mempersiapkan beberapa cerita atau storytelling yang menarik nih untuk bisa disampaikan kepada interviewer atau penguji. Jadi teman-teman itu yang pertama ya, harus bisa menceritakan seputar pendidikan teman-teman sebelumnya atau pengalaman kerja teman-teman sebelumnya. Jadi coba didetail kembali, ditulis kembali teman-teman sekolahnya di mana, terus kuliah juga di mana, kampus apa gitu ya. Tapi pada posisinya adalah teman-teman itu bukan menceritakan sekolahnya, tapi lebih kepada kegiatan teman-teman sewaktu sekolah maupun kuliah. Contohnya mungkin teman-teman pernah ikut organisasi OSIS mungkin kalau di sekolah, atau teman-teman di kampus pernah ikut di tim sukses terkait suatu acara besar, event, mungkin seminar, ataupun ada acara-acara konser kampus, kan biasa ada tuh seperti itu. Atau mungkin teman-teman juga pernah magang suatu perusahaan, itu juga bisa disampaikan tuh ke interviewer, pernah magang di mana dan apa yang dilakukan saat magang. Intinya sih sebenarnya teman-teman itu untuk bisa menjelaskan atau memberikan isyarat kepada interviewer itu bahwa teman-teman itu sudah pernah dan terbiasa bekerja secara tim gitu ya. Jadi sudah terbiasa interaksi dan bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya selama waktu kuliah dan waktu sekolah. Jadi itu sangat penting itu teman-teman. Selain itu juga kalau teman-teman punya pengalaman bekerja di perusahaan lain, itu juga bisa bagus untuk disampaikan. Dan teman-teman tuh sampaikan terkait apa yang teman-teman kerjain waktu di perusahaan sebelumnya. Nah, untuk yang hal ini sebagai satu catatan penting adalah teman-teman itu jangan pernah menjelekkan perusahaan teman-teman sebelumnya. Nah, di sini adalah terkait profesionalisme ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai, jadi kita cukup sampaikan hal yang kita kerjakan di perusahaan sebelumnya. Kalaupun ditanya kenapa resign, sampaikanlah dengan bijak. Kan bisa jadi teman-teman mungkin ada yang terkena dampak COVID, jadi ada pengurangan. Kan kita sama-sama tahu bu, di tahun kemarin itu terjadi pengurangan besar-besaran juga karena eh, tidak survive-nya suatu perusahaan pada saat pandemi. Jadi itu bisa disampaikan secara bijak, ataupun misalnya teman-teman memang resign terkait passion, jadi sampaikan aja dengan baik bahwasannya teman-teman melamar di perusahaan yang baru ini adalah passion teman-teman. Jadi itu menjadi suatu keunggulan gitu ya, bukan suatu yang bakal memberikan dampak negatif buat teman-teman terkait pengalaman kerja sebelumnya. Terus yang kedua nih teman-teman, teman-teman tuh juga bisa siapkan terkait pencapaian atau prestasi paling baik dalam bekerja ya. Jadi bukan hanya pengalaman, tapi prestasinya juga teman-teman harus bisa sampaikan. Prestasi itu bukan hanya soal kompetisi nih. Jadi misalnya prestasi teman-teman pernah bekerja di suatu perusahaan mengerjakan proyek sesuatu mungkin. Jadi teman-teman bisa sampaikan seperti itu. Dan yang ketiga teman-teman, jadi selanjutnya adalah teman-teman juga siapkan selain tadi prestasi dalam bidang bekerja di perusahaan sebelumnya ataupun di proyek-proyek yang lain, teman-teman juga harus bisa siapkan nih mungkin selain itu ada juga prestasi teman-teman di bidang yang lain. Jadi tidak terbatas hanya dalam bidang bekerja teman-teman bisa sampaikan juga misalnya ada pengalaman di bidang olahraga, musik mungkin, atau seni tari, itu teman-teman juga bisa. Jadi misalnya teman-teman pernah jadi atlet PON gitu kan, itu sangat luar biasa, itu keren banget itu. Jadi teman-teman bisa sampaikan itu bagaimana teman-teman bisa melewati kompetisinya dari penyisihan, semifinal atau seperti macam, dan bagaimana kompetisi itu bisa berjalan sampai teman-teman tuh apa yang disiapkan sampai bisa juara, sampai bisa masuk dalam sebagai seleksi atlet yang dipilih gitu. Nah itu teman-teman bisa menjadi sesuatu yang menarik buat disampaikan kepada interviewer. Jadi di bidang musik juga bisa, seni tari juga sama.
Jadi itu bisa menunjukkan bahwasannya teman-teman itu sudah terbiasa kompetitif gitu ya, tapi dalam bidang yang positif. Jadi mentalnya sudah ada. Nah, ini sangat berguna bagi teman-teman saat bekerja. Jadi bisa meyakinkan para interviewer atau yang penerima kerjanya bahwa teman-teman tuh siap dalam bekerja seperti itu. Terus kita lanjut yang keempat, itu adalah teman-teman juga bisa sampaikan harapan teman-teman untuk perusahaan ya. Jadi ini seperti template sih sebenarnya. Jadi teman-teman pasti sudah sering dengar terkait harapan misalnya kalau teman-teman diterima. Jadi misalnya dengan skill yang sudah ada, dengan pengalaman di bidang sebelumnya ataupun ada pengalaman terkait proyek-proyek tertentu, harapannya kalau teman-teman diterima bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaannya nanti. Jadi sampaikan sinyal-sinyal positif bahwasanya teman-teman itu mempunyai, kalau istilah kita itu adalah positive vibe ya teman-teman ya, membawa sesuatu hal yang positif bagi perusahaan ini. Jadi sampaikan aja budaya-budaya hidup teman-teman, misalnya culture teman-teman tuh saya akan selalu memegang teguh namanya kompak, semangat, bahagia. Jadi selain kompak, teman-teman juga semangat dan pastinya juga harus bahagia dalam bekerja. Jadi menunjukkan bahwa teman-teman tuh punya passion dalam bekerja, dan itu sesuatu yang memang sedikit konsep tapi sampaikan itu dengan tulus. Jadi itu menjadi nilai yang lebih buat teman-teman. Jadi si interviewer pun akan memberikan atau mempunyai persepsi yang baik terhadap teman-teman untuk bisa diterima. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir adalah teman-teman harus bisa menyiapkan juga mimpi besar hidup teman-teman yang bisa diraih melalui perusahaan. Maksudnya gimana sih? Jadi contohnya itu teman-teman dengan bekerja di perusahaan yang teman-teman tuju, teman-teman itu harus punya suatu visi lah ya bahasanya. Dengan teman-teman bekerja di perusahaan ini, teman-teman tuh pengen bisa keluar negeri misalnya. Contohnya apa sih? Misalnya ketika contohkan melamar di perusahaan alat berat yang besar, dan teman-teman jadi marketing, dan kita tahu kalau kita bisa menjual suatu alat berat, kita bisa dapat suatu insentif ataupun bonus ataupun hadiah dari perusahaan, yaitu berupa keluar negeri gitu ya. Kita bisa ke produsen alat berat yang tersebut. Jadi teman-teman sampaikan saja, dengan saya harapan saya kalau bisa diterima sebagai marketing di perusahaan ini, saya mempunyai mimpi bisa keliling Eropa gitu ya. Nah itu akan saya pegang teguh tuh. Saya akan lebih bersemangat dalam bekerja, saya akan lebih bersemangat dalam menawarkan produk ini, menawarkan alat berat ini, supaya saya bisa dapat mimpi saya melalui perusahaan ini, yaitu bisa keliling Eropa. Jadi sampaikan itu dengan penuh rasa semangat dari teman-teman. Harapannya adalah ke depan itu bisa terwujud, dan teman-teman selain memberikan kontribusi positif buat perusahaan, mimpi teman-teman itu juga ada. Jadi biasanya psikologisnya interviewer itu adalah melihat seseorang itu harus punya tujuan dalam bekerja. Jadi tidak hanya kerja cari pengalaman, bukan yang itu. Jadi memiliki yang nilai lebihnya. Nah, teman-teman di situ namanya muncul adanya value dari teman-teman itu. Walaupun teman-teman fresh graduate ataupun apa. Jadi mimpinya disesuaikan ya teman-teman ya. Bukan harus keluar negeri juga. Jadi tetap menyesuaikan apa perusahaan yang teman-teman coba lamar. Nah itu dia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ada 5 storytelling yang menarik untuk interviewer. Jadi teman-teman bisa pilih, teman-teman bisa tulis gitu ya, bisa di script dulu. Cobalah untuk belajar menulis. Jadi diketik yang baik, ditulis yang baik gitu. Jadi teman-teman bisa baca. Jadi ketika nanti menghadapi interviewer, teman-teman sudah terbiasa dalam menyampaikannya. Oke, terima kasih telah menonton ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga sukses mulia untuk teman-teman juga, bisa diterima di suatu perusahaan yang teman-teman mimpi-mimpikan ataupun teman-teman harapkan. Good luck, salam untuk keluarga. Semuanya pokoknya gigih aja dulu. Sampai jumpa lagi ya tim ya. Dah.